Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, inilah 12 peristiwa dan tanda-tanda menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran diterangkan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal merupakan momen sejarah paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebab pada hari tersebutlah Nabi Agung kita Muhammad SAW dilahirkan ke bumi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi akhir zaman lahir dari pasangan ayah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Aminah. Dan Abdullah ayah beliau telah wafat saat ibunya mengandung di usia 7 bulan. Bagi umat Islam, bulan ini populer dengan istilah bulan Maulud, yang merupakan bulan paling dinanti-nanti dan sangat istimewa. Sepanjang bulan ini, kenduri baik di rumah maupun di masjid tak pernah berhenti. Acara zikir dan pembacaan maulid pun bergema di mana-mana sebagai wujud buah kecintaan dan kerinduan pada baginda Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi dan teladan utama bagi umat Islam dalam menjalani setiap langkah kehidupannya di dunia. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ketika itu kota Mekah sedang dilanda kecambuk ancaman perang. Pasukan Abrahah menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun rencana Abrahah gagal, sebab pasukannya ditaklukkan oleh burung ababil yang tiba-tiba memenuhi seluruh langit kota Mekah. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi saat mendekati hari kelahiran Nabi SAW. Dan berikut ini adalah 12 tanda-tanda dan peristiwa besar yang terjadi menjelang lahirnya Maulana Nabiullah Muhammad SAW. Peristiwa yang pertama ialah pasukan gajah dan burung ababil. Karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, Raja Abraham merasa kesal, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyainginya. Namun gereja tersebut malah diabaikan oleh orang-orang. Begitu marahnya hingga Raja Abraham berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan, pasukan Raja Abraham yang dipimpin oleh Panglima Abu Ruhol diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar. Peristiwa yang kedua ialah api Majusi padam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Majusi menganggap api sebagai Tuhan dan menyembahnya. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, api tersebut seketika mati. Orang-orang Majusi berusaha menyalakan apinya lagi, namun tetap tidak menyala. Peristiwa yang ketiga ialah jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Ketika para jin dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada Raja Iblis dan berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Raja Iblis menjawab, "Menyebarlah kalian di muka bumi, dari barat sampai timur, dan lihatlah dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Mereka lalu menyebar. Setelah mengelilingi bumi dari timur ke barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita sedang dikelilingi para malaikat dan memancar cahaya dari dirinya hingga mencuat ke langit. Sedangkan para malaikat-malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu dengan yang lain. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu.
Maka iblis pun berteriak dengan suara yang keras, "Ah, telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya." Peristiwa yang keempat ialah bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya begitu terang tepat di malam kelahiran Nabi Muhammad. Sebelumnya, bintang itu tidak pernah terlihat dan di antara mereka ada yang berseru, "Nabi penutup zaman sudah lahir." Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir. Dan benar, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka para ahli kitab itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga." Peristiwa yang kelima ialah salam dari burung-burung. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia, burung-burung indah berterbangan di atas langit kota Mekah dan saling berkicau seakan-akan memberi salam sejahtera kepada kelahiran Nabi akhir zaman. Peristiwa yang keenam ialah pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam kitab Injil, kitab sucinya orang kaum Nasrani, digambarkan tentang tanda-tanda kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dalam kitabnya bahwa apabila pohon kurma yang kering mengeluarkan dedaunan, maka itu menandakan lahirnya Rasulullah SAW ke dunia. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu kemudian menjadi segar, keluar daun dan berbuah. Melihat hal itu, kaum Nasrani pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil telah lahir ke dunia. Namun, hal itu juga mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka. Hal itu benar terjadi, dan orang-orang Yahudi pun juga menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. Peristiwa yang ketujuh ialah mata air kering memancar kembali. Dalam kitab Zabur, kitab sucinya Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad telah lahir ke dunia. Namun kembali sebab kedengkian orang-orang Yahudi juga menyembunyikan tanda-tanda yang mereka ketahui. Peristiwa yang kedelapan ialah berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, "Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang merajai alam ini." Peristiwa yang kesembilan ialah suara dari Ka'bah. Terdapat suara lain yang datang dari Ka'bah ketika Rasulullah lahir, yaitu, "Katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran." Peristiwa yang ke-10 ialah Ibunda Aminah tidak merasa letih. Selama mengandung putranya Nabi Muhammad SAW, Ibunda Aminah tidak pernah merasa letih karena kandungannya. Padahal umumnya setiap wanita yang hamil akan merasa letih dan payah karena kandungannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya meriwayatkan bahwa ketika Aminah mengandung Muhammad SAW sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Muhammad, dalam mimpinya ia selalu didatangi para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama yaitu bulan Rajab hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Pada bulan pertama, Ibunda Aminah didatangi Nabi Adam alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Pada bulan yang kedua, Ibunda Aminah didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat mulia dan paling tinggi di sisi Allah. Pada bulan yang ketiga,
Ibunda Aminah didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Pada bulan yang keempat, Ibunda Aminah didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Pada bulan yang kelima, Ibunda Aminah didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Pada bulan yang keenam, Ibunda Aminah didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Pada bulan yang ketujuh, Ibunda Aminah didatangi Nabi Dawud alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Pada bulan yang kedelapan, Ibunda Aminah didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Pada bulan ke-9, Ibunda Aminah didatangi Nabi Isa alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Para nabi yang hadir di mimpi Ibunda Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika anak itu lahir, maka namai sang anak dengan nama Muhammad yang berarti terpuji. Sebab anak itu kelak akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu pun terbesit di hati mertuanya Abdul Muthalib, sehingga ketika Rasulullah SAW lahir, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Ketika orang-orang Mekah bertanya mengapa ia dinamai Muhammad dan bukan nama para leluhur-leluhurnya, lantas Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat." Peristiwa yang ke-11 ialah tamu agung penghuni surga. Ibunda Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba saat malam hari. Ketika itu, mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram, sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian pada malam kelahiran Nabi Muhammad datanglah 4 wanita cantik. Keempat wanita tersebut memberi salam dan menyebut dirinya. Keempat wanita tersebut ialah Hawa ibunda seluruh umat manusia, Sarah istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Asiyah binti Muzahim atau istri Raja Fir'aun, dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa yang terakhir ialah Bunda Aminah tidak merasa sakit. Bunda Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal waktu itu obat bius belum ada sehingga melahirkan benar-benar secara alami. Dan itulah tanda-tanda dan peristiwa istimewa dari menjelang hingga kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sungguh itu semua adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, utusan yang jadi penghulu para nabi, dan beliau sebaik-baiknya manusia. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.